wabarakatuh. Kembali lagi dengan Esa Channel. Kali ini saya akan menjelaskan praktikum 7 tentang binary tree atau pohon. Langsung kita ke codingan. Yang pertama saya mengimport buffer reader, extraction, stream reader, sama stack. Di dalam binary tree ini saya memakai 3 kelas. Yang pertama kelas node, di mana di dalamnya terdapat deklarasi integer int, string data, node left child, sama node right child. Saya juga menambahkan metode display node, metode display untuk menentukan ID sama data. Oke, kita lanjut kelas kedua yaitu tree, deklarasi node root, metode public tree, root sama dengan null, metode find, node current sama dengan root, perulangan current.id tidak sama dengan key. Kondisi dalam perulangan while terdapat kondisi jika key kurang dari sama dengan current.id, maka current sama dengan current.leftChild. Jika tidak, maka current sama dengan current.rightChild. Datakan kondisi jika current sama dengan 0, maka return 0 atau pengembalian 0. Jika while sudah dilaksanakan, maka pengembalian ke current. Kita lanjut metode berikutnya yaitu duplicate. Di dalam metode duplicate ini terdapat deklarasi node current sama dengan root, perulangan while current.id kurang dari sama dengan key, if key kurang dari current.id, current sama dengan current.leftChild, dan jika salah maka sebaliknya. Oke, lanjut. Metode berikutnya yaitu metode insert node, new node. Node adalah kelas node tadi. New node sama dengan new node. New node.id sama dengan id, new node.data sama dengan data. Jadi fungsi new node.id data itu untuk memanggil int data dan string data tadi yang ada dalam kelas node. Kondisi root sama dengan 0, maka root sama dengan new node. Jika tidak, jika duplicate id atau dot dimasukkan, nilai yang dimasukkan itu sama, maka show the data you enter is available atau data kamu sudah tersedia. Node root, node current sama dengan root, node parent. Perulangan while, jika true maka parent sama dengan current. Kondisi jika id kurang dari current.id, maka current sama dengan current.leftChild. Kondisi jika current sama dengan 0, maka parent.leftChild sama dengan new node. Pengembalian. Jika tidak, maka current sama dengan current.rightChild. Jika current sama dengan 0, maka parent.rightChild sama dengan new node. Oke, kita lanjut metode berikutnya yaitu metode delete. Deklarasi node current sama dengan root, node parent sama dengan root, is leftChild sama dengan true. Perulangan while jika current.id tidak sama dengan key, maka parent sama dengan current. Kondisi key kurang dari current.id, maka is leftChild sama dengan true. Current sama dengan current.leftChild. Jika tidak, maka sebaliknya. Ini tetapan kondisi jika current.leftChild sama dengan 0 dan current.rightChild sama dengan 0, maka jika current sama dengan root sama dengan 0 atau kosong. Jika is leftChild, maka parent.leftChild sama dengan current.leftChild. Jika tidak, maka parent.rightChild sama dengan current.leftChild atau current data baru. Else if current.rightChild sama dengan 0. Jika current sama dengan root, maka root current.leftChild. Jika tidak, atau jika tidak dalam kondisi is leftChild, maka parent.leftChild sama dengan current.leftChild. Jika tidak, maka parent.rightChild sama dengan current.rightChild. As if kondisi current.leftChild sama dengan 0. Kalau tadi kan current.rightChild sama dengan 0, ini yang leftChildnya sama dengan 0. Terdapat kondisi current sama dengan root, maka root sama dengan current.rightChild. Jika tidak,
dalam kondisi is left child, maka parent.left_child sama dengan current.right_child. Jika tidak, maka parent.right_child sama dengan current.right_child. Oke, jika tidak, maka not successor sama dengan get successor. Current not ini yang tadi kelas not. Dapat kondisi current sama dengan root, maka root sama dengan successor. Jika tidak dengan kondisi is left child, maka parent.left_child sama dengan successor. Jika tidak, maka parent.right_child sama dengan successor. Successor.left_child sama dengan current.left_child. Pengembalian true. Oke, lanjut. Metode berikutnya yaitu get successor. Not del not successor parent sama dengan del not. Not successor sama dengan del not. Not current del not.right_child. Perulangan while jika current tidak sama dengan null, maka successor parent sama dengan successor. Successor sama dengan current sama dengan current.left_child. Kondisi successor sama dengan del not sama dengan .right_child, maka successor parent sama dengan successor right_child. Jadi ini kebalikannya ya, pengembalian ke successor. Lanjut, metode traverse. Metode traverse ini metode yang mengeluarkan pre-order, in-order, dan post-order. Nanti kita akan bahas di pengoutputan nanti, penjelasan untuk outputnya, dan kita akan panggil. Kita pakai switch case. Case 1 shout pre-order transversal, pre-order root, break. Case 2 in-order, case 3 post-order. Shout prelim untuk memberi jarak. Lanjut ke metode pre-order. If local root tidak sama dengan null, maka shout local root.id plus data. Pre-order local root.left_child. Pre-order local root.right_child. Metode in order. If local root tidak sama dengan 0, maka shout local root.id data. Lanjut metode post order. If local root tidak sama dengan 0, maka post order left_child, right_child, dan shout. Jadi di tiga metode ini, pre-order, in-order, dan post order, dari kondisinya pun sudah dapat kita lihat perbedaannya. Dalam pre-order kita shoutkan dulu, habis itu memanggil left_child dan right_child. In-order left_child dulu, kita shout, dan right_child. Post order left_child, right_child, baru di shout. Nanti kita akan tahu lebih jelasnya di output. Oke, metode selanjutnya display tree. Stack global stack sama dengan new stack global stack dot push, seperti yang bertikum sebelumnya. Push untuk menambahkan in and blank 32 is row empty false. Shout perulangan while is row empty sampai dengan false, maka stack local stack new stack is row empty true. Perulangan for integer j sampai dengan 0, j kurang dari n blank, j increment. Kita shout kan perulangan while dengan kondisi global stack dot is empty atau global stacknya kosong sama dengan false, not temp global stack dot pop. Dalam perulangan while tadi dapat kondisi if jika temp kurang dari sama dengan 0, maka shout temp.id local stack push temp.left_child, local stack push temp.right_child. If temp.left_child sama dengan 0 dikembangkan hingga temp.right_child sama dengan 0, maka is row empty sama dengan false. Jika tidak, maka shout local stack.push 0, local stack.push 0. Perulangan for sama seperti yang atas, tapi ini dapat perbedaan, yaitu j kurang dari n blank kali 2 min 2, j increment. Lanjut n blanks bagi 2 while local stack is empty sama dengan false, global stack dot push local stack dot pop. Shout garis untuk memberi batas agar kita paham. Oke, lanjut metode find maksimal. Tentunya find maksimal ini seperti yang
sebelumnya, yaitu untuk mencari nilai maksimal dengan parameter node root dengan kondisi jika root sama dengan 0 maka return integer dot minimum value, integer res sama dengan root dot id, integer res sama dengan find max parameter root dot left child, integer rs find max root dot right child. Jadi lres sama rres itu adalah left res dan right res, disingkat aja biar lebih simpel. Dapat kondisi lagi, jika left res kurang lebih besar sama dengan res, maka res sama dengan left res. Jika rs atau right res lebih besar dari res, maka res sama dengan right res. Pengembalian ke res, nilai res atau root.id. Oke, lanjut ke find min. Jadi find min ini kebalikan dari yang atas. Jika tadi yang atas, jika kondisinya root sama dengan 0, maka returnnya min value. Kalau ini returnnya ke max value. Indres root.id sama dengan yang atas. Jika Anda dapat perbedaan di kondisi saja, jika left res kurang dari res, maka res sama dengan left res. Jika right res kurang dari res, maka res sama dengan right res. Oke, kita ke metode yang terakhir, yaitu treeapp. Anda terdapat satu metode kelas terakhir, dari kelas treeapp ini terdapat satu metode, yaitu metode main. Dapat deklarasi integer value, string data, tree, kita memanggil metode tree, the tree, new tree, the tree insert, kita menambahkan data 50, nilai 50 nama Ahmad, nilai 25 nama Rosa, nilai 75 nama Raisa, nilai 12 nama Naya, nilai 37 nama Gagas, nilai 43 nama Ainun, nilai 30 nama Berry, nilai 33 nama Vivit, nilai 87 nama Orin, nilai 93 nama Wiwit, 97 nama Sasa. Jadi kita menambahkan 11 data. Dapat perulangan, jika true maka sort enter first letter of show. Jadi nanti akan saya jelaskan di output nanti. Switch choice, S untuk show, I untuk insert, F untuk find, D untuk delete, T untuk traverse, B untuk max number, B atau big number, L little number untuk minimum number. Jadi hanya itu kata kuncinya untuk binary tree ini. Sini ada tambahan metode string get string, input stream reader. Untuk buffer reader nanti kita menambahkan di outputnya. Dan metode char, jadi kita nanti disuruh milih salah satu dari yang disediakan di case. Jadi apa yang mau kita lakukan, apakah kita mau menambahkan, mau menghapus, atau mau hanya menampilkan saja atau show. Lanjut metode getIn untuk nilai yang akan kita tambahkan. Oke, langsung saja kita ke output. Taran. Oke, sambil menunggu outputnya, ini agak sedikit lama ya. Oke, sudah keluar. Kita samakan dengan yang di listing code. Oke. Oke. Yang pertama kita akan mengetik S
untuk show atau menampilkan data. Nah, lagi binary tree kita datanya seperti ini. Lanjut kita coba untuk menginputkan data. Kita ketik i. Nah, enter value. Berapa nilai yang akan kita tambahkan? Oke, kita akan bikin nilai, jangan besar-besar lah, kecil aja, 2. Nah, namanya apa nih 2? Kita kasih nama aja kecil gitu. Nah, habis itu kita tampilkan lagi. Nah, oke. Saya akan jelaskan cara menginputkan data tersebut. Jadi, untuk cara penginputan data kita bandingkan dengan 50 terlebih dahulu. Apakah data kurang dari 50? Jika true, maka langsung ke nilai 25. Apakah data kurang dari 25? Jika true, maka langsung akan ke 12. Jika data kurang dari 12, maka akan langsung di bawahnya 12 sebelah kiri. Oke, lanjut. Kita klik F, find. Nah, angka berapa yang kita cari? Oke, kita akan cari angka baru, 2. Nah, ketemu 2 kecil dengan nama kecil. Oke, lanjut. Kita akan menghapus data. Kita akan ketik D. Nah, data berapa yang ingin kita hapus? Kita akan hapus data ke berapa ya? Ketiga aja, ke level 3 atau ke level 4. Kita akan ketik 33. Nah, oke, udah kehapus kan 33. Kita tampilkan lagi. Nah, terus untuk menghapusnya gimana? Nah, untuk menghapusnya, karena 33 root paling bawah, maka langsung dihapus. Jadi kita tidak bingung untuk mengganti posisi tersebut karena di bawahnya nggak ada nilai. Oke, kita lanjut untuk traverse-nya. Oke, kita akan masuk ke nomor 1, yaitu pre-order. Nah, jadi untuk pre-order urutannya dari atas 50, 25, 12, 2. Habis itu langsung ke 37, 30, 43, 75, 87, 37, 87, 93, 97. Oke, kita akan coba yang in order. Nah, kalau in order beda lagi. Dari kiri 2, tapi dari bawah 2, 12, 25, 30, 37, 43, 50, 75, 87, 93, 97. Jadi datanya berjalan dari kiri ke kanan. Oke, kita akan coba yang terakhir, yaitu post order. Nah, kalau post order dari 2, 12, 30, 43, 37, 25, 97, 93, 87, 75, 50. Jadi kita selesaikan dari root dulu. Jadi perbedaannya kalau pre-order itu dari atas, kemudian kalau in order dari kiri, kalau post order dari bawah, dari rootnya langsung ke atas, terakhir ke atas. Oke, kita akan mengoutputkan atau menampilkan nilai maksimum dengan ketik B. Nah, keluarkan nilai maksimumnya 97. Apakah benar? Oke, benar. Dan kita akan menampilkan nilai minimumnya dengan kode L. Nah, minimal numbernya 2. Benar sekali. Oke, kita tampilkan lagi. Nah, jadi kesimpulannya di binary tree ini, untuk menambahkan, untuk menghapus, mencari, ataupun menampilkan saja, itu harus memiliki kode, harus pakai kode. Dan dalam kode tersebut ini udah terdapat di listing code Sweetcase dalam kelas TreeApp. Jadi itu untuk jawaban praktikum sudah saya jelaskan di sini. Untuk nomor 1 dan nomor 2 penjelasan traverse, pre-order, in order, post order, sama max, simum, dan minimum.
Oke, saya rasa cukup sekian dari presentasi saya hari ini. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.